Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya buat kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal program kreativitas mahasiswa kami, yaitu yang berjudul Bio Shading Block berbasis limbah tebu guna meningkatkan sustainable agriculture di Banyuwangi. Yang disusun oleh saya sendiri, Dimas Hairudin, angkatan 2018 dari program studi agribisnis, Bisa Atarudin angkatan 2020 dari program studi agribisnis, dan juga Cut Farani Andini angkatan 2020 dari program studi manajemen bisnis pariwisata. Ya, pendahuluan latar belakang di sini kita membahas 3 subbab yaitu ada PT IGG sendiri, Bio Shading Block, dan juga pertanian berkelanjutan. PT IGG Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil produksi tebu terbesar di Indonesia, yaitu dengan rata-rata produksi tebu sebesar 1.238.000 ton per 2016. IGG sendiri yaitu merupakan salah satu industri gula modern yang mengolah tebu di daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, Bio Shading Block. Bio Shading Block sendiri yaitu merupakan inovasi baru yang berupa media tanam yang berbasis limbah tebu. Jadi Bio Shading Block ini dibuat supaya pabrik IGG sendiri bisa dibantu dalam proses pengolahan limbah tebunya. Limbah tebu yang dimanfaatkan akan diolah menjadi media tanam yang ramah lingkungan, praktis, dan kaya akan bahan organik. Media tanam ini berasal dari pemanfaatan ampas tebu, blotong, dan juga abu tebu. Ampas tebu sendiri memiliki kadar air berkisar 46-52%, kadar serat 43-52%, dan juga padatan terlalut sekitar 2-6%. Manfaatan limbah tebu sendiri itu sangatlah bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Menurut Technical Advisory Committee of the CGR, pertanian berkelanjutan itu merupakan pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah tebu menjadi produk inovasi Bio Shading Block. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan Bio Shading Block terhadap peningkatan sustainable agriculture di Banyuwangi. Tujuan penulisan yang pertama, memberikan inovasi bioteknologi pengolahan limbah tebu menjadi media tanam. Yang kedua, memproduksi Bio Shading Block berbasis limbah tebu untuk meningkatkan sustainable agriculture di Banyuwangi. Dan yang ketiga, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menanggulangi limbah dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama menerapkan ilmu dan teknologi bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan nilai jual dan nilai tambah limbah tebu. Yang ketiga, mampu mengatasi permasalahan penanganan limbah tebu. Dan yang terakhir, mampu mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya adalah gagasan. Kondisi sekarang, pengolahan tebu yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak terhadap peningkatan produk di samping tebu. Melimpahnya produk sampingan tebu yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi limbah dan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Produk sampingan dari tanaman tebu sendiri meliputi daun, ampas, abu blotong, dan molase.
Upaya pemanfaatan produk sampingan tebu telah banyak dilakukan, tetapi masih belum optimal. Hal ini menyebabkan dibutuhkan suatu pendekatan teknologi guna untuk lebih meningkatkan nilai tambah dari limbah tebu sendiri. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkannya menjadi media tanam berupa bioseeding block. Solusi yang ditawarkan atau diterapkan yaitu yang pertama, pembatasan pemakaian pupuk pestisida sesuai taraf pemakaian yang telah ditentukan. Yang kedua, penggunaan pupuk organik sesuai dengan takaran. Yang ketiga, membentuk komunitas peduli lingkungan. Dan yang keempat, menjembatani para pemikir generasi muda yang ada di perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam mengembalikan lahan pertanian. Keterbaruan bioseeding block. Bioseeding block merupakan media tanam berbasis limbah tebu dengan harga yang sangat terjangkau, ramah lingkungan, praktis, dan kaya akan bahan organik. Keterbaruan dari bioseeding block adalah media tanam yang tidak menggunakan plastik atau polling bag. Praktis, dapat langsung dipakai untuk persemaian benih tanaman hortikultura dan pemanfaatan limbah tebu yang belum banyak dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya adalah tahapan dan mekanisme produk bioseeding block. Yang pertama, menyediakan bahan baku utama berupa ampas tebu, gelotong tebu, dan abu tebu. Yang kedua, mencuci bersih ampas tebu dan memotong ampas tebu menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, mencampur seluruh bahan baku utama, yaitu ampas tebu, gelotong, dan abu tebu, serta menambahkan beberapa produk tambahan yaitu pupuk organik, tanah liat, dan sekam. Setelah seluruh bahan tercampur, langkah selanjutnya adalah mencetak seluruh bahan dengan alat pembuat atau pencetak produk bioseeding block. Selanjutnya campurkan bahan yang sudah tercetak, lalu diletakkan di tray atau nampan, kemudian dikeringkan selama 3-4 hari. Terdapat dua bentuk produk bioseeding block, yaitu terbentuknya kotak dan tabung. Seluruh bentuk memiliki satu lubang tanam di tengah yang bermanfaat untuk meletakkan benih penanaman hortikultura yang semai. Dan yang terakhir, produk bioseeding block yang telah kering dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan persemaian tanaman hortikultura dengan melakukan penyiraman secara teratur. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya, yaitu Dinas Pertanian, khususnya Kabupaten Banyuwangi di PT Industri Gula Glenmore, dan kelompok tani di daerah Banyuwangi sebagai pelaku dalam mewujudkan gagasan ini. Langkah-langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasi gagasan yaitu yang pertama, melakukan survei lokasi pengambilan limbah tebu di PT Industri Gula Glenmore. Yang kedua, mencari referensi yang berkaitan dengan limbah tebu. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PT Industri Gula Glenmore. Yang keempat, melakukan kegiatan promosi di pameran teknologi dan toko-toko pertanian. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan sosialisasi di dalam kegiatan
budidaya tanaman. Kesimpulan, gagasan yang diajukan. Bioseeding block merupakan inovasi baru berupa media tanam yang berbasis limbah tebu. Diharapkan produk ini dapat membantu ekonomi petani dan juga membantu pengolahan limbah tebu yang terdapat di PT IGG sendiri. Keunggulan yang dimiliki produk bioseeding block adalah 1. Produk bioseeding block dapat mengatasi permasalahan limbah khususnya tanaman tebu di Banyuwangi. 2. Produk bersifat ramah lingkungan, mudah didaur ulang, murah, dan kaya akan bahan organik. 3. Produk dikemas dalam bentuk tabung dan kotak berukuran kecil sehingga memudahkan dalam melakukan persemaian benih tanaman hortikultura. Konsumen dapat langsung meletakkan benih tanaman di tengah produk bioseeding block dan menambahkan air secara teratur tanpa harus menyiapkan media tanam di polybag terlebih dahulu. 4. Memiliki kandungan organik yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Teknik implementasi. Pengumpulan informasi kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan gagasan tersebut, mengusulkan dan mempraktekkan gagasan tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan gagasan tersebut. Prediksi hasil yang akan diperoleh, memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan produk yang ramah lingkungan, memberikan nilai tambah dan menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi di dalam pemanfaatan limbah menjadi produk bioseeding block. Dan yang terakhir, daftar pustaka bisa dilihat sendiri. Kita memakai 6 referensi ya. Yang 5 itu dari jurnal dan yang 1 itu dari website Dinas Pertanian Banyuwangi sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.